Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Markus dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sudah sarapan? Ya, bagus ya. Tentu kita harus sarapan dulu supaya kita bisa belajar dengan baik, dengan semangat ya. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang peredaran darah pada tubuh manusia, pada tubuh kita ya. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada tubuh kita dan pernapasan pada tubuh kita. Kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan peredaran darah. Mengapa anak-anak? Karena kita tahu bersama, kita semua tahu bahwa darah itu berfungsi untuk transportasi, alat transportasi atau membawa sari makanan dan membawa oksigen sehingga antara makanan dan oksigen itu bisa bertemu dan terjadilah pembakaran. Kalau sudah terjadi pembakaran maka tubuh kita bisa ada tenaga karena pembakaran tadi menghasilkan tenaga atau energi. Nah, hari ini kita akan fokuskan dengan pelajaran peredaran darah ya. Peredaran darah itu kita ilustrasikan, kita gambarkan kalau di dalam rumah kita ada saluran air, ada pompa air dan ada air ya. Kita gambarkan seperti itu ya. Peredaran darah gambarnya seperti itu. Pompa air ini kita gambarkan sebagai jantung. Meskipun tidak sama persis, tapi pompa airnya kan memompa supaya airnya keluar dari dalam tanah sehingga terpompa ke atas toren tambungan air atau bisa juga langsung ke kamar mandi, ke dapur atau ke luar taman supaya kita bisa menyiram tanaman. Nah itu pompa air fungsinya kita ibaratkan sebagai cara kerja jantung, sedangkan airnya kita bayangkan sebagai darah kita. Nah, di dalam saluran air itu kan airnya mengalir itu membutuhkan tempat untuk mengalir. Demikian juga darah kita. Darah kita bisa mengalir di dalam suatu saluran. Nah, saluran itulah yang dinamakan pembuluh darah. Jadi kita akan belajar peredaran darah itu. Pertama, kita harus tahu jantung. Bagaimana jantung kita itu bekerja. Kemudian yang kedua, alat kedua untuk peredaran darah adalah darah itu sendiri. Darah itu mengalir, harus mengalir ke seluruh tubuh. Dan sebagai saluran yang ketiga adalah yang namanya pembuluh darah. Jadi ingat tiga hal itu. Pertama, jantung sebagai alat pemompa darah sehingga bisa ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kemudian pembuluh atau pembuluh darah sebagai saluran tempat darahnya mengalir ke seluruh tubuh, dan darah untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan. Sampai di situ jelas ya anak-anak? Paham? Oke? Ya, baik, kita akan bahas satu persatu tentang organ peredaran darah yang Pak Guru sebutkan tadi. Kita akan membahas tentang yang pertama yaitu jantung ya. Jantung itu besarnya seukuran kepalan tangan kalian ya. Kalau Pak Markus berarti sebesar kepalan tangan ini. Oke ya. Jantung itu cara kerjanya berdenyut atau berkontraksi dan berelaksasi. Kalau denyut, nah kalau gini anak-anak nggak bisa lihat. Ibaratnya gini. Nah, saat berkontraksi atau menguncup, darah itu terdorong keluar, mengalir lewat pembuluh darah. Sedang berelaksasi atau mengembang, darahnya tertarik lagi masuk ke dalam jantung. Begitu ya cara kerjanya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian jantung dan cara kerjanya. Coba kalian lihat
yang ada di sini. Nah, di situ ada jantung, kemudian di atas ada paru-paru, dan yang di bawah adalah tubuh. Sebenarnya jantung dan paru-paru itu ada di dalam bagian tubuh itu sendiri, cuma untuk menggambarkan supaya jantung tampak lebih besar sehingga anak-anak bisa melihat ya, sedangkan tubuhnya di bawah, maksudnya untuk menggambarkan kalau nanti Pak Guru bilang seluruh tubuh berarti ya ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan semua bagian tubuh itu digambarkan oleh seluruh tubuh. Begitu ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama paru-paru ya. Paru-paru itu adalah organ pernapasan. Mengapa ada hubungannya seperti ini? Saat kita bernapas, kita menghirup oksigen. Nah, darah yang mengalir melalui paru-paru masuk paru-paru itu berarti nanti ketika meninggalkan paru-paru itu membawa oksigen ya. Kita lihat A itu paru-paru ya, mengalir ke nomor 1 ya. Oh iya, Pak Guru jelaskan 1, 2, 3, 4. 1 itu sebagai bagian jantung yang disebut serambi atau atrium. Serambi kiri ya, karena jantung dibagi 4 bagian, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Antara kiri dan kanan itu ada sekatnya yang membatasi karena yang kiri itu untuk darah yang bersih, sedangkan yang kanan darah yang kotor atau yang mengandung karbon dioksida ya. Nah, Pak Guru ulang ya, dari A atau paru-paru menuju ke nomor 1. Lihat ya, nomor 1 itulah yang disebut dengan serambi kiri. Nah, dari nomor 1 menuju nomor 2 itu ada katupnya, meskipun ada sekatnya, tapi ada katup yang bisa membuka dan menutup. Dari nomor 1 serambi kiri ke bilik kiri ya, atau ventricle kiri ya, bilik kiri. Nah, dari bilik kiri itu ketika jantung berdenyut memompa, darahnya akan terpompa menuju ke seluruh tubuh. Lihat jalurnya ya, mengalir ke seluruh tubuh. Kalau digambar hanya tubuh yang di bawah, tapi faktanya, kenyataannya seluruh tubuh itu ya darahnya mengalir ke tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki, semua pokoknya seluruh tubuh ya. Nah, ingat ya, dari tadi bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh itu masih dalam keadaan bersih, membawa oksigen ya. Nah, di seluruh tubuh darah tadi kan membawa oksigen, namun juga membawa sari makanan, jadi terjadi oksidasi atau pembakaran. Sisa pembakaran itu nanti berupa karbon dioksida. Nah, maka dari seluruh tubuh itu ketika balik menuju jantung, masuk ke ruangan yang nomor 3 tersebut. Nah, nomor 3 ini yang disebut serambi kanan. Ya, ingat ya, 3 serambi kanan itu darah yang kotor, maka warnanya digambar dengan warna biru karena kotor mengandung karbon dioksida. Jadi di serambi kanan masih kotor ya, masuk ke bilik kanan nomor 4 ya, bilik kanan nomor 4. Ingat, nomor 3 dan 4 masih kotor karena mengandung karbon dioksida, kemudian dipompa menuju ke paru-paru. Dalam perjalanan menuju paru-paru masih mengandung karbon dioksida. Nah, ke paru-paru, baru karbon dioksida yang dibawa darah tadi ditukar dengan oksigen. Ingat ya, saat bernapas, pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, dari paru-paru kembali lagi menuju ke bagian jantung nomor 1. Ya, lihat nomor 1 ya. Ingat tadi namanya apa? Serambi kiri. Dari serambi kiri ke bilik kiri, dari bilik kiri dipompa lagi ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh udah kotor lagi, kembali ke nomor 3, masuk nomor 3 yang disebut serambi kanan atau ventricle kanan, kemudian masuk ke bilik kanan ya. Dari bilik kanan ke paru-paru lagi. Begitu
begitulah darah berputar terus-menerus, berdenyut terus-menerus, tidak pernah lupa jantungnya ya, selalu berdenyut. Kalau lupa kamu bayangin sendiri ya, kalau lupa apa akibatnya? Kalau jantung kamu lupa berdenyut, pasti darahnya tidak akan mengalir. Kalau darahnya tidak akan mengalir, maka tubuh kurang oksigen, tubuh kurang nutrisi sehingga badan lemas ya. Bahkan kalau denyutnya berkurang pun kalian kurang oksigen, maka akan lemas. Nah, itulah cara kerja jantung ya. Jelas ya anak-anak? Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang jantung, bagian jantung dan fungsinya. Sekarang kita akan belajar tentang pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu untuk saluran mengalirnya darah. Nah, pembuluh darah dibagi menjadi 3 atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama pembuluh nadi ya. Kalau anak-anak memencet tangan kayak gini akan terasa nadi kita berdenyut ya. Posisinya seperti ini. Nadi itu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi keadaannya kuat pembuluh itu karena mengalirkan darah yang banyak ya. Jadi salurannya nadi itu lebih besar dari pembuluh yang lain nanti ya. Yang kedua pembuluh balik ya. Pembuluh balik itu disebut juga vena ya. Pembuluh balik atau vena fungsinya adalah untuk mengalirnya darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu fungsi dari pembuluh balik atau pembuluh vena. Kemudian satu lagi yaitu yang kecil-kecil namanya pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler itu cabang-cabang dari pembuluh nadi yang ada di seluruh tubuh. Sangat lembut, sangat kecil. Ada yang di kaki, ada yang di paha, ada yang di tangan, ujung jari. Itu semua ada pembuluh kapiler yang sangat lembut. Bahkan di kepala kita, di otak kita itu ada pembuluh-pembuluh darah yang sangat lembut. Karena lembut, maka kita harus menjaga. Kenapa anak-anak harus kita jaga? Karena itu sebagai saluran. Caranya gimana menjaga? Nanti di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menjaga kesehatan alat peredaran darah. Karena kalau darah kita tidak lancar, tubuh kita tidak akan sehat, kita kekurangan oksigen, kita kekurangan sari makanan. Pernah kan anak-anak misalnya semutan? Nah, kesemutan itu tanda-tanda bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kita itu tidak lancar. Artinya pembuluh darah itu mungkin tertekan atau bagian tangan kita tertindih atau kita jongkok terlalu lama, terlipat sehingga salurannya tidak lancar mengalirkan darah. Sehingga kita kesemutan itu gejala-gejala yang ringan. Tetapi kalau lebih parah yang diderita orang tua nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit peredaran darah yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke? Kalau anak-anak sudah paham, terima kasih. Kalau belum paham, anak-anak pelajari lagi, tonton berkali-kali, pasti nanti paham. Nah, pesan Pak Guru itu jaga kesehatan tubuh kalian, jaga kesehatan alat peredaran darah dengan makanan yang bergizi supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak pesan Pak Guru, kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah dan tetap rajin berolahraga. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.